Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kesehatan seluruh pelajar dan guru di Indonesia tetap terjaga. Ingat, selalu memakai masker dan selalu mencuci tangan. Kita akan membahas potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nikmat Allah, alhamdulillah rahmat Allah. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Berdasarkan data Kemenhub tahun 2011, hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Laju kerusakan hutan Indonesia mencapai 300.000 hektar per tahun. Akibatnya, banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah, bahkan beberapa di antaranya dianggap punah. Hutan hujan tropis Indonesia menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lainnya. Persebaran hutan di Indonesia antara lain bisa dijumpai di wilayah Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu, 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Mari kita bersama melestarikan hutan Indonesia untuk hidup yang berkelanjutan. Selain potensi sumber daya hutan, Indonesia kaya akan potensi sumber daya tambang. Persebaran tambang emas Indonesia berada di Papua, Kalimantan Barat, Nangro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, Bengkulu. Produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Sementara cadangan batubara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia, namun dilihat dari produksinya merupakan keenam terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Indonesia juga memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Sementara pasir besi untuk industri logam besi dan industri semen ditambang di daerah Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Fairbanks, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Gas dan minyak bumi merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dan beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Namun, produksi energi dari sumber energi alternatif masih terbatas jumlahnya. Cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Ada yang memperkirakan dalam kurun waktu 14 tahun ke depan cadangan tersebut akan habis dan Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimpor dari negara lain. Hal itu tidak akan terjadi dengan cepat jika ditemukan cadangan baru yang diperkirakan masih besar. Sebaran penghasil minyak di Indonesia adalah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Selanjutnya,
kita akan membahas mengenai potensi kemaritiman Indonesia. Luas Laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Indonesia sangat kaya akan potensi lautnya. Di dalamnya terdapat sekitar 28.000 spesies flora dan 350 spesies fauna dan 110.000 mikroba. Terumbu karang merupakan kekayaan laut lainnya, namun kini terancam rusak. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Di Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Kondisi agak berbeda terdapat di kawasan Indonesia Timur dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter. Di kawasan Indonesia bagian timur banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Selain ikan yang tersedia di lautan, penduduk Indonesia juga banyak melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Potensi kemaritiman Indonesia lainnya berupa sumber daya pesisir, hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Ada dua manfaat hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu manfaat ekologis dan ekonomis. Sebagai tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak, fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Adapun fungsi ekonomis, hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya, serta beberapa kawasan hutan mangrove di Indonesia dijadikan sebagai tempat wisata yang indah dan menarik. Tugas peserta didik kali ini adalah sebagai berikut. Coba rumuskan upaya melestarikan potensi sumber daya alam dan potensi kemaritiman yang ada di wilayahmu. Demikianlah pembahasan materi pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat.